Pemirsa NASA dimanapun Anda berada, saat ini tim NASA berada di lahan tumpang sari, cabai dan bawang merah yang dikelola oleh Bapak Haji Mangku Hadi Sasmito, tepatnya di daerah Wirosaban, Yogyakarta. Pak Haji Mangku, ini Bapak menanam lahan tumpang sari ini, cabai dengan bawang merah, luas total berapa Pak? Ini ada 1.200 meter. Kemudian ini umur bawang merahnya 68 hari, cabainya sudah ya 40 hari, 45 hari lah. bawang merahnya jenis apa ini Pak yang ditanam? Ini jenis bawang biru ini dan namanya bibit Brambang biru. Brambang biru ini Ya. kategori hibrida atau lokal Pak? Oh, lokal. Cabenya sendiri benihnya jenis benih apa Pak? Ini jenis tampar, kita belinya di Wipek Pakem itu. Cabai keriting ya Pak ya? Keriting. Pak Mangku, ini saya dengar sudah menggunakan produk NASA Pak ya? Iya, iya. Yang mengenalkan produk NASA pertama kali pada Bapak siapa Pak? Yang mengenalkan Pak Hersa Pandi. Ini ada Super NASA, ada Harmoni. Ini seperti NASA Pak ya? Ya, seperti itu. Ini yang top NASA. Pak Mangku menghabiskan sampai panen bawang merah hari ini itu berapa botol Pak masing-masing? Melasnya setengah paket ini kan. Setunggal paket nggih. Setunggal paket. Dari pupuk lain yang dipakai Pak, misalnya pupuk kandang Bapak pakai? Nggih, kita mari pupuk kandang, pakai pupuk kandang itu 3 kol untuk 1.200 meter. Sebelum pakai NASA juga menggunakan pupuk kandang 1,5 ton Pak. Betul. Berarti sama nggih? Sama. Sama. Sementara untuk pupuk kimianya Pak, Bapak pakai apa saja? Pupuk kimia kita namun mari kalian KCL. Setani pun kali dosa, lajeng KCL pun kali dosa. Sebelum pakai NASA Pak Mangku ini yang rutin itu adalah pakai set A 40 kilo, KCL 40 kilo. Nah, setelah pakai NASA, ini hanya 20 kilo 20 kilo. Betul Pak nggih? Iya. Berarti dihemat sampai 50% Pak. Iya. Baik. Nah, kemudian Pak, cara aplikasi produk NASA ini bagaimana Pak? Super NASA diapakan? Ini sebenarnya ini kita semprotakan marian menikah, mari tangki semprot menikah. Yang disemprot Iya. pakai tangki semprot apa? POC NASA. Iya. Berapa tutup per tangki? Ini sekawan tutup, lajeng menikah, ingkang menikah, kang harmonik menikah, enggak tutup. Disemprot berapa kali Pak untuk bawang merahnya dan Untuk bawang- cabenya ini? Untuk bawang merah setelah dipanen ini 3 kali. 3 kali semprot. Usia berapa saja Pak? Usianya itu dari 14 hari sama ya 1 bulanan kurang lebih. Terus ini akhir di atas 40 hari. Baik. Iya. Terus super NASA-nya dulu diapakan Pak? Ini menikah kita taburakan nih anu sarang-sarang kalian ini kok kalian KCL Dan pun ada. kalian data kalian KCL ini kita campur lajeng kita taburakan kita masukkan Berapa kali tabur? Sekali tabur saja 1 Pak? kali saja. Umur berapa Pak? Itu dasarnya Urut dasar sebelum Dasar. tanam. sebelum tanam. Iya. Kalau untuk pupuk set A dan KCL sendiri berapa kali? Di samping dasar ada susulan. Oh, cuma sekali saja. Baik. Iya. Dibandingkan yang tidak pakai NASA, ini ada perubahan atau ada respon positif apa saja yang dilihat Pak Mangku ini? Bagian pertumbuhannya langkung cepat, setelah dengeron pun langkung dangu bertahan, ini warna daun hijau terus anak-anak nambah banyak. Ketinggian daun Ketinggian daun cukup lumayan, lebih tinggi ya lebih tinggi. dibandingkan yang tidak pakai NASA. Gitu. Tanahnya Pak setelah pakai super NASA ini ada perbedaan? Lebih gembur, jelas lebih gembur. Di samping pakai pupuk kandang super NASA membantu Pak ya untuk nambah menggemburkan tanah gitu. Serangan hama penyakit Pak, bisa Bapak ceritakan biasanya kalau musim-musim kemarau seperti ini hama penyakit apa yang menyerang dan berapa persen serangannya setelah pakai NASA berkurang atau tidak? Itu pengalaman yang ingin sampun kita lampahi. Ini masalah musim nanti kangge, khususipun kangge cabai, milo rawan sangat. Kita ginakaken menika tanaman yang sejenis ngaten menika, mbok pilih menika. Nama tanaman apa ini Pak? Menika telasih, Telasih. nggih telasih. Menika mbok pilih anu petani menika tesih. Tesih apa sangat ginakaken menika. Ning kasunyatan menika kita ginakaken wedal sak menika. Menika kangge cabai menika kita mboten perlu malih ginakaken obat. Ternyata menika kawontenan mungkin sak menika sae sedayanipun kita mboten perlu ngalor ngidul mari teng semprot Pestisida kimia. mboten pakai kimia. Nah, terus Pak Mangku dari hasil Pak ya, tadi sudah kita hitung Pak. Pak Mangku sebelum pakai NASA, ini hasilnya rata-rata per 1 kg benih berapa Pak?
kula menika tanam brambang menika sampun sawetawis wedal. Menika ngemet menika peningkatan menika ketawis sanget. Nggih. Menika rumiyin biasanipun tunggal kilo bibit menika namung 12 kilo hasilipun. Nah, setelah ini dipanen Pak, yang pakai NASA ini Iya, berapa pakai Pak? nasa ternyata kula piyambak tadi kaget menika wau wonten hasil 12,6 menika kita langkung remen nggih. Kita tetap berlanjut untuk mendukung NASA menika. Berarti ada peningkatan 2,6 kilo Iya, per 1 kilogram iya, benih iya, Pak. iya. Sementara Bapak 1.200 meter ini Pak, itu menghabiskan benih berapa kilo? 120. 120 kilogram Iya, benih. iya. Dengan 1 kilo menghasilkan sekarang 12,6 rata-rata. Berarti kan kalau total lahan 1.200 meter ini dengan 120 kilo, ini Pak Mangku menghasilkan berapa total produksi berapa Pak? 312 Kilo. Iya, iya. 312 kilo. 312 kilo Pak ya. Nah, jadi pemirsa NASA, perlu saya tambahkan bahwa hasil peningkatan produksi ini sudah dalam bentuk timbang kering panen. Ini sudah kita koreksi dengan rendemen 10% saja, itu menghasilkan peningkatan produksi 312 kg atau 3,12 kintal. Nah, ini sudah hasil bersih setelah dikoreksi rendemen 40%. Menguntungkan Pak ya. Nah, baik Pak, untuk lebih meyakinkan pemirsa di seluruh Nusantara ini Pak, kita akan hitung secara ekonomi Pak. Nah, dari selisih 312 kilo ini, rata-rata harga bawang merah saat ini berapa Pak? Ya, enggak yang besar itu 8.000 ya, 8.000, 6.000 ya, katakanlah untuk kita ambil rata-ratanya 7.000. 7.000 ya Pak ya. 7.000 dikalikan 312 kilo, berarti Bapak ada tambahan pendapatan berapa Pak? 2.184.000. Ini tambahan pendapatan ya Pak ya. Sementara Bapak tadi terjadi penghematan pupuk kimia Pak. Ya. Iya Pak. Dari penghematan pupuk kimia 50% ini dari 40 kilo menjadi 20 kilo untuk ZA dan KCL. 1 kilogram ZA berapa Pak? 1.400 dan Kemudian KCL-nya Pak? KCL-nya itu 4.000. Jadi untuk penghematan ZA 1.400 dikalikan 20 kilo Pak ya. Berarti kan ada penghematan 28.000. 28.000 Pak. Iya, Sementara iya. KCL-nya penghematannya Ya, 4.000 kali 20 berarti kan ada 80.000. Betul Pak. Jadi dari penghematan pupuk 108.000 ya Pak ya. Pak Mangku, dari tambahan pendapatan ini kan ada dua sumber Pak. Pertama adalah penambahan hasil tadi Ya. 2.184.000 dan pengurangan biaya pupuk kimia atau ZA dan KCL yaitu 108.000. Berarti Bapak mendapatkan tambahan total pendapatan berapa Pak? 2.292.000. Ini tambahan pendapatannya Pak. Pendapatannya. Nah, kalau dihitung tambahan keuntungan berarti kan dikurangi dari penambahan biaya NASA Pak ya. Nah, biaya NASA yang Bapak pakai berapa Pak? 6.000 ini terdiri dari Super NASA. Supernasa, dan Pop Supernasa, dan Harmonik. Itu total berapa Pak? 76.000. Nah, berarti kan dari 2.292.000 kan dikurangi 76.000 Pak ya. Iya. Betul Pak ya? Ya. Berarti kan masih ada 2.216.000 Pak. Jadi ini tambahan total keuntungan Pak ya. Untuk lahan 1.200 meter ini baru bawang merahnya, Ya. belum cabenya. Kan seperti itu Pak. Ya, ya. Pak Mangku ini kenal NASA dan pakai NASA sudah berapa tahun Pak? Ya, 2 tahun sudah ada 2 tahun. Sudah agak lama kita kenal NASA, tapi dulunya kita pakainya untuk tanaman padi, sekarang sudah menginjak ke tanaman bawang merah atau cabai. Nah, untuk padi ada cerita Pak, biasanya sebelum pakai NASA berapa, sekarang setelah pakai NASA berapa? Ya, ini untuk padi yang dulunya kita itu kalau ubin cuma hasil 7,4. Sekarang akhir-akhir kemarin yang barusan kita panen itu mencapai 9,8 Jadi 9,8 per per hektar. Ya, Oh, nggih. itu kita ambilnya sudah Nggih. per hektar ya. Jadi total kalau per hektar sebelum pakai NASA tadi berapa Pak? 7,4 sekarang ada 9,8, jadi ada peningkatan jelas, padahal kita lahan tetap tambah baik. Baik. Ya, makanya kita mari kita benar-benar kita NASA ini kita dukung dari petani. Nah, untuk Pak Mangku, untuk saya perlu ditambahkan tadi dari
pernah panen padi ini untuk kualitas berasnya yang dirasakan bagaimana Pak? Sebelum pakai NASA dan setelah pakai NASA? Ya, itu perbedaannya kalau pakai NASA itu kita coba di dalam mecijer itu kita masukkan dalam mecijer itu bertahan sampai 5 hari. Yang biasanya? Yang biasanya itu cuma 24 jam sudah berubah menjadi kekuning-kuning. Betul, ini dari segi kualitas ya, lebih segi meningkat kualitas juga ya Pak? Kita lihat segi menjualnya lebih mudah, lebih dipercaya dari konsumen. Pemerintah di seluruh Nusantara ini dari petani kota hanya pesan masalah NASA ini, karena NASA ini benar-benar melestarikan alam. Mari kita dukung dari produk NASA. Ya, teman-teman petani semua, dengan kehadiran Bapak Mangku ini betul-betul produk NASA memang jitu. Produk NASA semangat hebat. Kalau Bapak terakhir, iya. Produk NASA bagaimana Pak? Saya nggih. Nggih sampun. Dan masih kegiatan di pertanian Kota Yogyakarta, khususnya wilayah Kecamatan Bularjo dan khususnya lagi di wilayah kelompok tani Manunggal Wirosaban. Saya selaku pendamping Pak Mangku sebagai ketua kelompok, Pak Mangku sebagai pendamping ketua kelompok Pak Mangku Hadi Sasmito ini, memang saya selaku penyuluh itu kan merasakan dengan adanya pemupukan anorganik yang berlebihan itu ternyata merusak tanah yang dulunya subur sekarang tidak subur, yang dulunya bisa mengikat air lebih banyak sekarang tidak bisa mengikat air yang banyak. Nah, ternyata sekarang sudah dimotori oleh Pak Mangku ini dengan menggunakan pupuk organik khususnya NASA. Ini ternyata kesuburan tanah bisa dilestarikan dan kualitas produk itu juga bisa ditingkatkan, lebih berkualitas baik rasa maupun produksinya. Untuk itu saya sebagai penyuluh ini mengajak pada petani kota khususnya Pak Mangku sebagai motornya, ini harapannya itu pemupukan organik kebetulan NASA yang digunakan ini bisa berkembang di wilayah Kota Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya KP Akhir Sepati Projonegoro. Saya seorang dosen dan kebetulan saya pemerhati perusahaan pertanian. Karena pertanian Indonesia itu dengan kebijakan pupuk kimia itu sebenarnya Indonesia setiap hari itu menghasilkan emisi CO2 yang merusak lapisan ozon. Dengan adanya beberapa petani menggunakan pupuk organik, terutama dalam hal ini adalah NASA, ini benar-benar diharapkan ke depan kelestarian lingkungan itu akan lebih baik. Dan memang tadi saya lihat hasil panen dari Pak Mangku ini betul-betul memang luar biasa sekali. Di samping kualitasnya, kemudian juga kelestarian lingkungan jauh lebih baik, kemudian secara ekonomis itu petani akan lebih mendapatkan nilai finansial yang lebih. Sehingga ke depan harapan kita mendana seluruh petani di Indonesia menggunakan produk pupuk organik, terutama yang sudah kami buktikan yaitu produk dari NASA, Natural Nusantara, yang terus terang ini diharapkan seluruh Indonesia bisa menggunakan itu sehingga ke depan benar-benar bisa memakmurkan, sehingga Indonesia menjadi makmur dan berkeadilan dan sejahtera. Kami menghimbau beberapa petani di Nusantara ini supaya menggunakan pupuk organik yang luar biasa sekali, yaitu organik Natural Nusantara atau NASA. Demikian pemirsa NASA, bahwa Pak Haji Mangku ini, beliau seorang tokoh tani nasional berasal dari Kota Yogyakarta, dan beliau juga sudah punya berbagai penghargaan di tingkat nasional. Beliau sudah membuktikan bahwa produk NASA ini memberikan satu kontribusi yang sangat positif untuk penambahan atau peningkatan produktivitas maupun peningkatan produksi sampai ke peningkatan keuntungan. Satu hal yang lebih positif lagi adalah beliau merasakan betul bagaimana juga penting untuk kelestarian lingkungan. Dan untuk kualitas, beliau sudah menunjukkan bahwa untuk kualitas dari hasil panen gabah, beras terutama, itu yang pakai NASA mampu bertahan bisa sampai 5 hari baru berubah warna beras yang dimasak jadi nasi. Demikian pemirsa NASA, reporter Joni dan kameramen Jito melaporkan dari Wirosaban, Kota Yogyakarta.
Salam NASA. NASA memang oke.